Episode ke-195. Di luar Ola 3 Ion, kepala desa melayang tenang di udara. Hermit Qingyu meliriknya sambil tersenyum tipis. Dao saudara tampak sangat tenang. Kau sama sekali tidak khawatir apakah muridmu mampu melewati ujian 3 Eon. Kau benar-benar percaya padanya. Kepala desa tersenyum. Teringat kursi goyang yang pernah dibuat Kinmu untuknya. Aku percaya pada kemampuan Muer. Ujian Ola 3 Eon memang sulit, tetapi sudah banyak orang yang berhasil melewatinya. Muer tidak lebih lemah dari mereka. Hermit Qingyu menatapnya dalam-dalam. Ola 3 Eon menguji 3 kalpa para dewa. Kau pernah mengalaminya sendiri. Seharusnya kau tahu betapa mengerikannya ujian itu. Kepala desa mengangguk. Aku memilih terobosan surga Eon. Kalau kau, terobosan air Aion. Kau kalah. Sedangkan aku berhasil. Tapi itu bukan alasan aku melampauimu. Hermit Qingyu mengangkat alis. Kemampuanku bertarung memang lebih baik darimu. Semangat juangku juga lebih kuat. Warisan Little Jade Capital sebenarnya tidak kalah dari Whole Human Emperor. Andai tekadmu lebih besar, pencapaianmu pasti tidak akan kalah dariku. Hermit Qingyu mendengus. Menurutmu, pilihan apa yang akan diambil kaisar manusia? Kepala desa menjawab tanpa ragu. Yang paling sulit, tubuh Hermit Qingyu langsung menegang. Jangan bilang, terobosan 3 Eon. Kepala desa mengangguk. Keyakinannya jauh lebih besar daripada keyakinanku dahulu. Semangat juangnya juga tak tertandingi. Dia pasti memilih terobosan 3 Eon. Hermit Qingyu tak percaya. Dan kau sama sekali tidak khawatir. Kau tahu betapa mengerikannya ujian itu. Dia akan menghadapi dewa muda dengan tingkat kultivasi yang sama. Overlord Body tidak pernah kalah melawan praktisi pada tingkat yang sama. Mendengar kalimat itu lagi, Hermit Qingyu hampir kehilangan kesabarannya. Dalam sejarah, hanya satu orang yang pernah melewati terobosan 3 Eon. Seorang Sen yang muncul setiap 500 tahun sekali. Dan akhirnya dia tetap mati, dibunuh bersama-sama oleh Daosak, Istana Emas Wallen, dan seluruh aliran lurus dunia. Ia mendengus dingin. Setelah itu masih ada beberapa Sen lain yang mencoba. Tak satu pun berhasil. Mereka dipukuli habis-habisan dan bahkan tidak sempat memasuki Aula 5 Ki. Kepala desa tampak terkejut. Ada Sen selemah itu? Hermit Qingyu memutar mata. Dewa yang mereka hadapi bukan dewa palsu seperti di High Heavens, melainkan dewa sejati. Chu Xinghua bertahan begitu lama di Little Jade Capital justru karena ingin mempelajari perbedaan itu. Ia melanjutkan, dewa sejati mencapai ranah dewa dalam segala aspek. Sedangkan kau hanya mencapai ranah dewa pada ilmu pedangmu. Kepala desa terdiam sesaat sebelum tersenyum. Muer belum pernah benar-benar kalah. Kalau kali ini dia gagal, itu justru akan menjadi pengalaman yang baik. Berarti dia belum mengeluarkan seluruh potensi Overlord Body. Hermit Qingyu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Guru seperti ini memang sulit dipahami. Tak lama kemudian kepala desa bertanya, aku penasaran dengan asal-usul dewa yang menjadi lawannya. Bisakah kau menceritakannya? Di dalam Ola 3 Eon, wajah Kinmu berubah serius. 3 dewa muda berdiri di hadapannya. Jika mereka muncul di Eternal Peace Empire, masing-masing pasti termasuk ahli terkuat di Six Destructions Round. Bahkan mungkin melampaui Daozi maupun Fozi. Yang paling mengerikan bukan hanya kekuatan mereka, melainkan pengalaman dan wawasan yang jauh melampaui para jenis biasa. Setiap dewa mewakili satu Aion. Ketiganya bersama-sama membuat tingkat kesulitannya meningkat berkali-kali lipat. Banyak orang berbakat pernah mencoba tantangan 3 Aion karena terlalu percaya diri. Namun hampir semuanya gagal. Kini, Kinmu telah membuat pilihannya. Hasilnya hanya akan ditentukan oleh pertarungan. Salah satu dewa muda melangkah maju. Dalam sekejap, ia telah muncul tepat di depan Kinmu. Baru setelah itu suara ledakan guntur terdengar dari belakangnya. Kinmu terkejut, kecepatan mereka ternyata setara. Tanpa memberi kesempatan berpikir, dewa muda itu melayangkan pukulan. Ruang di sekitarnya bergetar hebat hingga memunculkan suara ledakan. Itu bukan seni ilahi, melainkan kekuatan murni tubuh jasmani yang telah mencapai batas. Kinmu membalas dengan pukulannya sendiri. Saat kedua tinju hampir bertabrakan, mereka berdua tiba-tiba berubah arah.
saling melewati dalam kecepatan tinggi sebelum kembali menyerang dari sisi lain. Pupil Qin Mu mengecil. Untuk pertama kalinya, Ham Stilang Devan Legs milik Kripo bertemu lawan yang mampu menandingi kecepatannya. Sejak kecil ia ditempa oleh Kripo hingga memiliki kecepatan luar biasa. Bahkan Pamongso masih kalah darinya. Namun dewa muda itu sama cepatnya. Ledakan keras mengguncang Ola. Qin Mu langsung melancarkan Thunderclap 8 Strikes. Ratusan bayangan tinju memenuhi udara seperti Buddha berlengan 1000. Itu adalah teknik tinju, kebanggaan Old Ma. Namun semua serangannya berhasil ditahan. Bahkan, lawannya mulai membalas. Qin Mu segera mengubah gaya bertarungnya. Aura liarnya meledak, tangannya berubah menjadi bilah tajam, menebas tanpa ampun dengan teknik half knife milik Butcher. Setiap tebasan dipenuhi niat membunuh, seolah mampu membelah langit dan para dewa. Suara benturan bergema tanpa henti. Namun sekali lagi, seluruh teknik pedangnya berhasil dipatahkan. Hati Qin Mu mulai tenggelam. Ia segera mengaktifkan Nine Heavens Awakening Skill. 4 lapisan mata surga terbuka sekaligus. Matanya berubah memancarkan 5 warna, mampu melihat setiap gerakan lawan dengan sangat jelas. Ini adalah mata dewa yang diajarkan Blaine. Namun saat menatap lawannya, Qin Mu membeku. Dahi dewa muda itu terbelah. Sebuah mata ketiga terbuka. 5 bintang berputar di dalamnya. Mustahil. Mata surgawi lawannya mulai memancarkan cahaya. Ia juga menguasai teknik mata dewa. Qin Mu segera mengumpulkan ki vital ke kedua matanya. Keempat lingkaran mata surga berputar bersamaan hingga berubah menjadi meriam cahaya. Ia pernah menggunakan teknik ini di Kingman Pace. Kau juga memiliki Overlord Body. Tatapan Qin Mu membara. Kalau begitu mari kita lihat mata dewa siapa yang lebih kuat. Cahaya 5 warna meledak dari kedua belah pihak. Serangan itu terlalu cepat untuk dihindari. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh Ola. Keduanya terpental dan menghantam tanah hingga menciptakan 2 awan debu raksasa. Qin Mu segera bangkit. Ia menarik napas panjang sambil mengaktifkan teknik rahasia. Great Educational Heavenly Double Script Chess. 9 Transformations Reconditions Mystical Technique. Teknik itu memperkuat tubuhnya hingga sekeras baja sekaligus membangun tungku raksasa ki vital di dalam tubuhnya. Berkat perlindungan itulah ia mampu bertahan dari hantaman mata dewa lawannya. Melompat keluar dari kawah, Qin Mu segera menuju lokasi lawannya jatuh. Aku tidak percaya kau masih bisa bertahan setelah menerima serangan itu. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari balik debu, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar tanpa luka yang berarti. Qin Mu mengembuskan napas panjang. Masih hidup, ia hendak memanggil Carefree Sword. Tetapi segera menyadari bahwa senjata roh tidak dapat digunakan di tempat ini. Tatapannya langsung berubah tajam. Kalau begitu aku akan menempa senjataku sendiri. Dengan ki vital yang kembali berkobar, Qin Mu menerjang lawannya sekali lagi. Di luar Ola 3 Eon, Hermit Qingyu tersenyum tipis. Dewa itu bernama Changming. Ia memandang kepala desa. Yang lebih menarik lagi, dia juga berasal dari desa Carefree. Coba tebak, siapa orang yang pernah dibunuhnya?